Film dimulai di Prancis dengan memperlihatkan seorang petarung boxing profesional bernama Sam. Yang sekarang Sam latihan di dalam sebuah lapas bersama beberapa temannya. Entah kasus apa yang menimpanya sehingga Sam berada di lapas tersebut. Beberapa saat kemudian Sam sudah bisa keluar dari lapas dan dipersilahkan untuk pergi. Kemudian Sam pun pergi. Saat di jalan, Sam didatangi oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor. Mereka menyuruh Sam untuk mengedarkan barang terlarang, tetapi Sam menolaknya lalu dia pergi. Singkat cerita 5 tahun kemudian, Sam kini telah tinggal di sebuah kampung pinggir laut bernama Bang Ken di Thailand, dan bekerja dengan para nelayan. Setelah Sam selesai bekerja, dia pun pulang ke rumahnya, dan disambut oleh anak gadisnya bernama Dara, serta istrinya yang sedang hamil, bernama Mia. Dan mereka sangat bahagia hidup sederhana. Esok harinya, Sam berboncengan 3 untuk mengantar anaknya ke sekolah dan istrinya untuk pergi bekerja di sebuah restoran. Sedangkan dirinya terus ke pekerjaan barunya, yaitu di bandara, sebagai pengantar koper. Sementara di restoran tempat Mia bekerja, pemilik restoran yang bernama Sombat, terlihat sedang asik mengobrol dengan Mia. Dan menyuruh Mia untuk melihat Sam yang akan bertarung di arena. Tapi Mia tidak bisa pergi karena akan menjemput anaknya. Setelah Sam selesai kerja di bandara, dia pun langsung ke tempatnya bertarung boxing yang diadakan oleh para bos di sana. Di tempat itu banyak orang yang pasang uang taruhan untuk jagoan mereka. Termasuk Sombat yang pasang uang taruhan untuk Sam sebagai jagoannya. Sementara Sam kini sedang mempersiapkan diri bersama pelatihnya, sekaligus gurunya. Setelah persiapannya selesai, dia pun naik arena dan bertarung bersama seorang petarung Thailand. Dalam pertarungan itu Sam berhasil mengalahkan lawannya dan jadi pemenang. Sedangkan Sombat berhasil mendapatkan banyak uang karena jagoannya berhasil menang. Kemudian pertarungan kedua Sam pun dimulai. Dan lawannya masih tetap orang Thailand. Dalam pertarungan itu lawannya lumayan kebal terhadap pukulan dan berhasil menjatuhkan Sam. Begitu Sam di tempat istirahat, dia melihat lawannya yang sudah mengalahkannya menyuntikkan sesuatu ke dalam tangannya, sehingga dipastikan kalau dia memakai obat kuat. Pelatihnya yang melihat itu langsung menyuruh Sam agar berhenti, dan tidak bertarung lagi. Setelah itu, Sam pulang dan mengajak anak istrinya pergi ke sebuah lokasi pinggir pantai yang dijual. Sam yang melihatnya langsung berniat untuk membeli tanah itu. Dan kebetulan Sombat mengenal orang pemilik tanah yang dijual tersebut, sehingga dia mengajak Sam pergi menemuinya. Mereka pun bertemu di sebuah warung. Dan inilah si pemilik tanah itu, bernama Narong, orang Prancis yang merupakan pebisnis gelap, seperti narkoba dan PSK. Di samping Narong ada tangan kanannya bernama Kasem, yang selalu setia pada Narong. Kemudian Sam menanyakan pada Narong tanah yang ingin dibelinya. Dan Narong memasang harga $30.000. Harga yang sangat mahal itu membuat Sam kaget. Narong yang melihat Sam tidak sanggup dengan harga itu, membuatnya memberikan cara lain untuk Sam. Yaitu memanfaatkan tempatnya bekerja di bandara, di mana Sam diminta untuk menyelundupkan narkoba ke pesawat. Jika berhasil maka tanah itu akan menjadi milik Sam. Awalnya Sam khawatir, karena pemeriksaan di bandara sangat ketat, tetapi pada akhirnya dia pun setuju karena Narong terus membujuknya. Esok harinya, Sam pun bertemu dengan Narong di sebuah tempat terpencil untuk mengambil barang yang akan diselundupkannya. Di mana barang itu berada dalam sebuah koper. Setelah mengambilnya, Sam langsung menuju ke tempatnya bekerja dan mengantarkan koper penumpang seperti biasanya. Sedangkan Narong yang di mobil terus memperhatikan pergerakan Sam dari jauh. Kemudian Sam membawa koper itu masuk, tetapi tidak jauh setelah Sam melewati pintu masuk. Polisi dengan seekor anjing pelacak tiba-tiba datang, dan siap memeriksa koper yang dibawa Sam. Sam yang khawatir pada narkoba itu karena bisa saja terlacak oleh anjing membuatnya langsung lari.
Kepolisian pun mengejarnya, tapi Sam berhasil selamat dengan bersembunyi di dalam air. Setelah bersembunyi sampai malam, Sam pun akhirnya kembali ke rumahnya, dan membangunkan anak dan istrinya yang saat itu sudah tidur, lalu mengajak mereka untuk pergi. Tapi semuanya sudah terlambat, karena Narong dengan anggotanya sudah ada di depan pintu. Dan akan menghabisi Sam demi menghilangkan jejak agar Narong aman dari polisi. Melihat itu Sam terpaksa melawan sambil menyuruh anak dan istrinya untuk lari. Tapi anak buah Narong yang banyak membuat Sam kewalahan, sehingga anaknya diambil oleh mereka, sedangkan istrinya didorong hingga terjatuh yang membuat kandungannya sakit. Melihat itu Sam langsung menghampirinya, tanpa menghindari salah satu anak buah Narong, di mana dia berhasil memparangi kepala Sam, sehingga Sam tumbang saat itu juga. Sedangkan istrinya yang masih hidup kini ikut dibunuh dengan digorok. Kemudian, Narong pun membakar rumah itu lalu pergi. Tidak lama Sam jatuh ke dalam sungai lalu ditolong oleh seseorang. Sedangkan istrinya terbakar bersama rumah itu. Dan ternyata yang menyelamatkan Sam adalah gurunya, di mana dia mengobati Sam secara tradisional. Sam yang diobati bermimpi melihat arwah istrinya yang datang sambil menangis. Maka hal itu membuat Sam tersadar. Setelah kondisi Sam sudah membaik, dia pun menanyakan pada gurunya tersebut, bahwa dia akan pergi mencari darah yang pasti Narong membawanya, karena sisa dialah keluarganya yang mungkin masih hidup. Singkat cerita, kini Sam sudah sepenuhnya sembuh, maka dia langsung mendatangi warung tempat Narong dan Kasem saat mereka bertemu Sam. Lalu Sam menanyakan pada ibu pemilik warung ciri-ciri Narong dan Kasem yang makan 3 minggu lalu bersamanya. Ibu itu pun meminta Sam agar mencarinya di bar waria. Tanpa menunggu lama, Sam langsung ke bar waria, dan kembali menanyakan ciri-ciri Kasem dengan Narong kepada waria cantik di tempat itu. Salah satu waria mengenal Kasem dan memberitahu Sam tempatnya berada. Kemudian, Sam segera ke tempat itu menggunakan Honda Astrea miliknya. Setelah sampai, dia pun masuk dengan hati-hati dan menghabisi siapa saja yang menghalanginya. Saat di lantai 2 Sam berhasil menemukan Kasem dan Kasem sempat mengambil shotgun. Namun Sam berhasil merebutnya lalu mengancamnya, sehingga Kasem mengatakan kalau darah masih hidup. Namun belum sempat memberitahu keberadaannya, Kasem mati duluan ditembak oleh Sam. Sesudah itu, Sam langsung memperlihatkan foto anaknya pada 2 wanita pekerja yang ketakutan, dan mungkin mereka pernah melihatnya. Lalu kedua wanita itu pun mengatakan, kalau banyak anak-anak yang baru diculik lalu dikirim ke Bangkok untuk bekerja di Cowboy Bar dan mungkin anak itu salah satunya. Mendengar itu, Sam berterima kasih lalu pergi. Kemudian Sam menemui gurunya, dan mengatakan kalau dia akan pergi ke Bangkok untuk mencari darah yang mungkin masih hidup. Lalu gurunya pun mengatakan, bahwa dia akan ikut Sam pergi karena dirinya tidak mau kehilangan murid lagi. Kemudian, gurunya mengambil sebuah pedang yang katanya warisan ayahnya, serta jimat berbentuk kalung. Lalu mereka pun pergi. Singkat cerita, sampailah mereka di Bangkok dan mencari Cowboy Bar. Setelah menemukannya Sam masuk lalu melihat semua gadis pekerja di dalam. Namun darah tidak ada, maka terpaksa Sam mengancam ibu si pengelola bar, agar memberitahukan di mana Narong berada. Setelah Sam tahu tempat Narong, dia pun dengan gurunya pergi menggunakan perahu ke tempat itu. Dan tempat itu adalah tempat bisnis ikan milik Narong dengan banyak orang yang dipekerjakan termasuk gadis di bawah umur. Sang guru pun naik sendirian dan langsung dihadang oleh anak buah Narong yang membawa parang. Lalu sang guru memperlihatkan kemampuan bertarungnya di mana dia menghabisi anak buah Narong dengan begitu mudah. Sedangkan Sam naik lewat samping, lalu masuk untuk mencari darah. Di dalam Sam melihat di sebuah ruangan banyak anak-anak yang dipekerjakan.
di mana mereka mengisi udang dengan obat terlarang. Namun di dalam Sam tidak melihat darah di antara anak-anak itu. Sehingga terpaksa Sam masuk, lalu menghabisi anak buah Narong yang sedang mengawasi anak-anak tersebut. Sesudah Sam menghabisinya, dia pun menanyakan pada seorang wanita yang sudah dewasa di antara anak-anak tersebut, kalau dia sedang mencari anaknya bernama Dara. Lalu wanita itu mengatakan, kalau dia melihat banyak anak-anak kemarin yang dibawa pergi entah kemana, yang mungkin di situ ada Dara. Kemudian Sam menanyakan keberadaan Narong, wanita itu pun mengatakan bahwa Narong di atas kantornya. Mendengar itu membuat Sam langsung ke atas, dan menyuruh wanita itu dan anak-anak tersebut untuk pergi sekarang juga. Dan saat Sam akan menuju ke lift, para anak buah Narong langsung menghadangnya dengan membawa parang. Tapi karena Sam yang merupakan seorang petarung boxing, di mana tendangan dan pukulannya di atas rata-rata, maka tidak sulit baginya untuk menghabisi mereka. Tidak lama, gurunya pun datang dan menghabisi sisanya. Sedangkan Sam langsung menuju ke lift, di lift itu masih ada 4 orang anak buah Narong yang akan melawan Sam. Keempatnya lumayan kuat, sehingga membuat Sam hampir saja tewas dengan terkena parang. Setelah Sam berhasil membunuh mereka, Sam ikut terluka parah, di mana tulang di tangan kirinya patah terkena parang. Dengan sisa tenaganya Sam masuk ke kantor Narong, dan meminta Narong mengembalikan anaknya. Tapi Narong dengan tersenyum mengatakan bahwa dia tidak pernah mengambilnya, melainkan telah diambil oleh Sombat saat rumah Sam dibakar. Mendengar itu Sam tidak bisa berkata-kata lagi. Narong yang melihat Sam sudah tidak punya tenaga lagi, membuatnya langsung mengakhiri hidup Sam dengan mencekiknya. Sam yang tercekik teringat akan istrinya yang menangis sehingga jiwa balas dendam Sam kembali. Maka dia memanfaatkan tulang patah di tangannya yang keluar untuk menusuk leher Narong. Setelah itu Narong pun tumbang lalu tewas. Kemudian, Sam keluar dan mendapati gurunya yang sekarat, karena terluka cukup parah, gurunya itu pun tersenyum pada Sam lalu dia tewas yang membuat Sam sedih. Selanjutnya Sam kembali ke Bank Ken dan menemui Sombat. Sombat pun kaget melihat Sam datang membawa pistol karena dikiranya Sam telah tewas. Lalu Sombat menjelaskan pada Sam kalau sebenarnya dia mencintai Mia, tapi hubungan mereka terganggu karena kedatangan Sam ke Thailand. Mendengar yang dikatakan Sombat membuat Sam marah, sehingga menodongkan pistol pada Sombat. Tidak lama Sam mendengar teriakan Dara yang memanggilnya. Maka Sam dengan berlinang air mata langsung berlari dan memeluk anaknya tersebut. Lalu film selesai.